Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, dulur. Tetap kita sesuai janji, dulur, tentang beberapa episode ini tentang wakaf, dulur, tentang pewakafan. Ini mungkin sebagai yang masyarakat memerlukan informasi seperti ini, walaupun sepertinya sepele ya. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf ada benda, memberikan benda sebagian harta bendanya pada si penerima wakaf dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, beberapa permasalahan-permasalahan hukum yang ada di lapangan tentang pewakafan. Saya akan mengulangi pembahasan atau meneruskan pembahasan yang episode yang kemarin dulu. Jadi ini ada pertanyaan, cara melindungi tanah yang diwakafkan di bawah tangan. Nah, ini mungkin dulu sudah tahu jawabannya, sudah tahu gambarannya. Kan seperti kita ketahui dulu ya, untuk wakaf sendiri itu kan harusnya kan tertulis dulu ya. Karena apa? Ada namanya akte ikrar wakaf, AIW. Loh, otomatis kan secara tertulis. Tapi zaman dulu mungkin, kalau zaman dulu mungkin masih berupa lisan ya, di bawah tangan. Tapi untuk saat ini kan sudah ada lembaga-lembaga yang mengatur, atau pemerintahan yang mengatur tentang pewakafan itu sendiri, MUI dan lain sebagainya. Harus adanya ikrar wakaf di kantor urusan agama, di pengadilan dan lain sebagainya, permohonan wakaf dan lain sebagainya, dan sudah ada prosedur-prosedurnya. Jadi kalau sekarang sih sendiri dengan berkembangnya waktu, ikrar wakaf ini harus berupa akte dan harus tertulis pastinya. Kalau sudah akte kan tertulis. Terus ikrar wakaf sendiri kan juga, kalau dulu barang tidak bergerak seperti alas hak tanah dan lain sebagainya. Tapi sekarang lebih luas lagi. Sekarang barang bergerak saja bisa diwakafkan, seperti mobil, kendaraan bermotor, seperti uang atau logam mulia, atau deposito, hak kekayaan intelektual, obligasi, saham dan lain sebagainya. Makanya dengan berkembangnya waktu kan, wakaf ini ada aturannya, tidak harus merujuk kepada undang-undang tentang wakaf, tapi juga peraturan-peraturan maupun instruksi pemerintah, instruksi presiden, dan itu selalu berkembang. Terus sekarang ada lagi peraturan mengenai jangka waktu wakaf. Kalau dulu wakaf ini sudah diberikan, namun tidak bisa dicabut kembali, atau wakaf ini diberikan dengan jangka waktu yang seterusnya, selamanya. Tapi dengan aturan-aturan baru, wakaf sendiri dilaksanakan atau diberikan apabila seseorang memberikan wakaf tanah. Dilihat dulu status tanahnya. Tanah itu tanah hak guna bangunan, atau tanah hak milik, atau tanah hak guna usaha, atau tanah hak pakai, atau tanah negara. Kalau tanah negara sendiri kan ada jangka waktunya, atau mungkin tanah hak guna bangunan ada jangka waktunya sampai 20 tahun dan lain sebagainya. Jadi harus, kalau diwakafkan selamanya, harus ada pelepasan hak seperti itu, yang sudah saya sampaikan episode tentang wakaf sebelumnya. Tapi sekarang saya akan menjawab pertanyaan melindungi tanah yang sudah diwakafkan
namun pewakafannya sudah cukup lama ya di bawah tangan. Nah, ini kan kalau di bawah tangan itu makanya saya sudah dari episode awal itu yang namanya perdata ya. Perdata ini kan yang diperlukan yang paling penting itu adalah surat. Surat, alat bukti yang paling utama adalah surat, alat bukti saksi, persangkaan dan lain sebagainya. Yang utama kan surat. Apalagi suratnya ini harus surat yang benar-benar dibuat di depan pejabat atau dibuat yang berautentik, tidak hanya di bawah tangan orek-orekan bermeterai saja. Ya mungkin dulu ada yang nggak tahu ya, di bawah tangan itu surat itu kan sudah termasuk otentik. Tidak harus semua surat itu otentik. Yang dimaksud otentik itu kan jelas nyata di depan pejabat, depan pengadilan, dikeluarkan oleh lembaga instansi yang berwenang, depan pejabat notarial, terus lembaga-lembaga yang memang benar-benar mempunyai kedudukan hukum. Nah, itu yang dimaksud otentik kan seperti itu. Jadi kalau orang-orekan di bawah tangan terus berupa meterai itu sudah bukan otentik, itu namanya. Itu di bawah tangan sama saja dengan lisan. Kekuatan pembuktiannya lebih kuat yang otentik. Dan seperti itu, apalagi mengenai wakaf ini sudah secara lisan tanpa surat. Nah, ini kekeliruan. Kalau dulu sih masih orang itu masih jujur ya. Masih, bukannya saya ngatakan kalau sekarang enggak jujur, enggak. Maksudnya itu dengan berkembangnya waktu, kalau sekarang ini kan sudah teknologinya, sudah pengetahuannya, kadang-kadang orang menghalalkan segala cara untuk memiliki harta kekayaan. Nah, itu yang sangat kita sayangkan kan seperti itu. Terutama harta benda tanah ya. Harta benda tanah ini kan harta benda yang paling mulia, yang paling berharga ya. Karena tahu sendiri yang namanya tanah itu kan nggak pernah turun harganya, selalu stabil dan selalu naik dibandingkan dengan harta benda atau harta berharga lainnya. Makanya kalau pewakafan di bawah tangan, permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi sejak awal tadi, terus cara melindungi secara hukum tanah yang sudah diwakafkan di bawah tangan itu bagaimana caranya. Padahal ada orang yang jelas-jelas mengklaim itu tanahnya dia, padahal dahulu, katakanlah contoh, ini si A wakif ini memakafkan tanahnya karena di lingkungan desa itu, di lingkungan kampung itu tidak ada masjid atau musola. Setelah itu dibuatkan musola di tanah yang bersangkutan, di tanah wakif tadi. Setelah dibuatkan musola, kebetulan karena kondisi keuangannya masih sedikit, jadi berupa musola kecil, tapi kanan kirinya luas tanahnya masih cukup lebar, sekitar 1.000 lah katakanlah, dibuatkan baru dipakai, anggap saja 100 meter persegi gitu. Nah, yang sisanya 900 ini berupa tanah, tapi suratnya 1.000 meter persegi. Itu kan diwakafkan ke kepala desa atau ke desa. Setelah beberapa tahun berjalan, ternyata bahwa tanah di samping-samping musolanya tadi ini dipakai oleh rumah-rumah, bahkan dikuasai oleh orang-orang yang notabene ada kepentingan saudara daripada kepala desa tadi, saudaranya. Terus bahkan sudah ada beberapa rumah yang sudah
pindah tangan kan, baik itu dijual belikan maupun disertifikatkan dan lain sebagainya. Nah, sebelum disertifikatkan maupun dijual belikan, ini timbul permasalahan. Permasalahannya di mana? Bukan pada wakifnya, pada ahli waris daripada wakif itu, ahli waris daripada si pewakaf tadi. Tahu bahwa dulu tuh ini punya orang tua saya, kok sekarang 1000 meter persegi sebagian musola kanan kirinya musola kok sudah dipakai oleh rumah-rumah lain, bahkan mau dijual dan lain sebagainya, dan dikuasai oleh kepala desa saat itu. Ini pertanyaan fakta ini. Nah, dari situ jelas otomatis timbul permasalahan hukum. Kalau sudah timbul permasalahan hukum seperti itu, ya paling tidak harusnya diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Ya, tunjukkan bahwa surat tersebut masih dibawa oleh ahli waris wakif katakanlah, atau sudah diserahkan kepada wakif, kepada kelurahan dan sudah dicatat. Ini 1000 meter diwakafkan untuk halaman besok kalau berkembangnya waktu, berjalannya waktu berkembang, nanti dipakai sekolahan untuk pendidikan dan lain sebagainya, madrasah dan sebagainya, pesantren dan sebagainya. Sedangkan musolanya nanti bisa berkembang menjadi masjid dan sebagainya. Dari situ kan sudah jelas dan nyata, walaupun di bawah tangan secara lisan tapi tetap tercatat di buku kerawangan desa, buku catatan desa. Itu kan sudah jelas. Nah, juga lebih bagus lagi kalau seandainya surat berupa sertifikat atau petok atau apa masih dibawa daripada ahli waris atau wakif. Itu lebih bagus lagi. Ya. Karena apa? Pembuktiannya kan bisa diklaim, dibuktikan kepada orang-orang yang mau menguasai, menjual atau memindahtangankan atau mengontrakkan dan sebagainya tadi, atau oknum-oknum orang-orang tadi, bahwa ini memang tanahnya si orang tua daripada ahli waris yang atau wakif, berupa ukurannya 1000 meter persegi, sebagian adalah musola. Dari situ jadi bisa diklaim, bisa disampaikan bahwa tidak perlu harus ke pengadilan, sampaikan saja kepada orang yang menguasai bahwa itu merupakan tanah, dulunya tanah wakif, tanahnya pewakaf yang 1000 meter persegi, dibuktikan dengan surat-surat yang ada, atau surat rawangan desanya, atau petoknya, atau apa istilahnya, seperti itu. Dan juga saya sebutkan tadi kan perdata, ini kasusnya kan perdata. Kasus perdata kan juga diimbangi oleh 2 saksi, ya, 2 alat bukti, surat dan 1 saksi atau 2 saksi. Ya, boleh banyak saksi, boleh nulus testis boleh itu, atau mungkin orang yang mengetahui bahwa dulu pernah memang untuk diwakafkan, ya, diwakafkan pada tanggal sekian bulan sekian, si A sebagai wakif mewakafkan ini dan diketahui oleh saksi-saksi siapa, walaupun secara lisan udah disumpah saja buat pernyataan bahwa yang bersangkutan memang dulu mewakafkan tanah tersebut untuk harta bendanya, sebagian harta bendanya untuk ibadah, untuk pendidikan atau untuk pengembangan musola dan lain sebagainya. Dan di situ karena memang masih tahun lama, jadi belum ada yang namanya ikrar wakaf, jadi hanya secara lisan saja, tetap sah saja. Tapi kalau sekarang alangkah baiknya
semuanya itu harus prosedurir karena sudah diatur Undang-Undang tentang Wakaf nomor 41 tahun 2004 yang perbarui peraturan pemerintah, ada instruksi presiden tentang wakaf dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu ya. Jadi sudah saya jawab. Untuk melindungi tanah yang diwakafkan di bawah tangan bagaimana, yaitu tadi apa yang dipunyai, alat bukti yang dipunyai bisa berupa surat tanah, terus bisa ditambah juga dengan saksi-saksi yang masih ada itu, atau dilihat surat-surat yang masih di kantor kepala desa setempat, atau kalau sudah SHM ya bisa di Badan Pertanahan Nasional, atau kalau masih menyimpan alas haknya, surat haknya, ya ditunjukkan saja bahwa itu merupakan tanah wakaf dari si wakif. Gitu lur. Saya kira cukup sekian. Menambah satu kali lagi informasi tentang wakaf, cara melindungi tanah yang diwakafkan di bawah tangan ya, seperti itu upaya-upaya hukum. Dan ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan amal jariah untuk saudara-saudara, untuk dulu-dulu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam